Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah umum bela negara paralel P116. Kami dari program studi sistem informasi. Pada video presentasi kali ini, kami kelompok 4 ingin membahas topik mengenai waspada teknologi yang mengancam perpecahan dalam pemilu. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ayu Lintang Pratiwi dengan nomor NPM 129, lalu ada Nadine Isna Monika dengan nomor NPM 118, ada Novita Fitriana dengan NPM 127, dan yang terakhir Safna Faradila dengan NPM 095. Pada topik ini ada 4 subtopik yang akan dibahas dan akan ada bukti implementasinya. Yang pertama yaitu ada keterkaitan teknologi dan pemilu. Untuk subtopik yang kedua ada ancaman teknologi pada pemilu yang mengakibatkan perpecahan. Lalu subtopik selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilakukan. Dan subtopik yang terakhir adalah peranan mahasiswa sistem informasi. Dalam era globalisasi sekarang, teknologi dan pemilu memiliki keterkaitannya sangat luas karena teknologi mampu berkontribusi dan memberikan peran yang penting di dalamnya. Dalam kampanye pemilu, teknologi dapat memfasilitasi agar informasi dapat disampaikan lebih cepat dan lebih luas. Dalam pemungutan suara pemilu, teknologi dapat menjaga transparansinya lebih besar dalam proses pemilu. Dengan adanya keterkaitan antara teknologi dengan pemilu, pastinya di sini akan membawa dampak yang positif dan dampak yang negatif. Pada dampak positif, teknologi akan memberikan perubahan dan dampak yang besar dengan adanya kemudahan akses dan penyebaran informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Sedangkan pada dampak negatifnya, dalam pemilu yang menggunakan teknologi ini akan berdampak pada tantangan baru, diantaranya adalah penyebaran berita hoaks, kampanye cyber, keamanan cyber yang dapat mengganggu keamanan dan integritas dari pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, bela negara dalam pemilu tidak hanya mendukung partai atau calon saja, namun juga melibatkan kesadaran dan tindakan aktif dalam menjaga integritas pemilu dan keamanan pemilu melalui pemahaman dan penerapan teknologi yang ada sekarang. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi di era globalisasi, belakangan ini banyak munculnya berbagai kasus terkait dampak negatif teknologi terutama pada bidang AI. Hal ini juga memberi dampak kepada pemilu, seperti munculnya video deepfake yang sempat geger yang mengakibatkan disinformasi pada waktu kemarin. Kemudian munculnya berbagai akun robot yang menebar hoax sehingga mengakibatkan perpecahan pada berbagai golongan merupakan contoh bentuk ancaman teknologi pada pemilu. Di sini kami akan membahas 3 contoh jenis ancaman teknologi pada pemilu. Yang pertama yaitu deepfake. Deepfake merupakan teknologi yang mampu memanfaatkan dan memanipulasi gambar, video, maupun suara sehingga dapat menyebabkan adanya disinformasi. Kedua, akun bot, yaitu akun yang dikendalikan oleh robot. Akun ini dapat memberikan kampanye negatif secara masif melalui aktivitas yang tidak wajar, anonimitas, amplifikasi, dan postingan yang sama secara berulang. Kemudian yang ketiga adanya NLP yaitu Natural Language Processing, yaitu teknologi yang mampu membuat komputer memahami bahasa manusia. Teknologi ini dapat dimanfaatkan secara negatif untuk memanipulasi sentimen publik terkait isu politik. Lantas, apa dampak negatif yang diberikan? Tentunya sangat memberikan dampak yang merugikan. Yang pertama yaitu timbulnya kampanye hitam, yaitu teknologi memberikan disinformasi terkait para kandidat untuk menyesatkan para pemilih. Kemudian yang kedua, hal ini dapat memberikan dampak adanya polarisasi publik yang membuat para masyarakat menjadi terisolasi dari pandangan yang berbeda dan memanipulasi sentimen antar masyarakat yang berbeda.
Selain itu, dampak yang diberikan yaitu banyaknya hoax atau informasi yang bias yang muncul di tengah masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi bingung untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif. Oke, jadi untuk solusi yang dapat dilakukan atau solusi yang dapat ditawarkan itu yang pertama ada menerapkan regulasi yang ketat pada kegiatan kampanye politik. Kenapa sih diterapkan regulasi yang ketat? Hal ini itu bertujuan untuk mencegah adanya penyebaran berita palsu maupun taktik manipulatif. Yang kedua itu ada membentuk tim yang berfokus pada aktivitas online atau digital. Jadi aktivitas online ini kan bisa ada kampanye secara online maupun hal yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah mengedukasi pemilih untuk mencari informasi atau ketika mendapat sebuah informasi itu dipastikan bahwa itu dari sumber yang memang terpercaya dan merupakan sumber itu menyebarkan berita yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat itu ada melakukan audit independen. Nah, audit ini yang diaudit itu merupakan teknologinya. Jadi memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu tetap pada integritasnya. Kemudian yang kelima itu ada memberi sanksi tegas kepada pelaku. Pelaku yang dimaksud di sini merupakan pelaku yang turut andil atau yang menciptakan adanya deepfake maupun penggunaan NLP untuk tujuan manipulatif. Yang terakhir itu ada meningkatkan kerjasama antara media maupun badan pemilihan. Jadi media ini bisa media massa. Kemudian jadi media ini itu harus memiliki peran dalam melakukan verifikasi serta melakukan konfirmasi kepada badan pemilih untuk sebelum mereka itu menyebarkan informasi yang mereka dapatkan. Kemudian yang ada peranan kami sebagai mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dalam menghadapi ancaman teknologi dalam pemilu. Yang pertama itu selaku mahasiswa itu dapat membantu dalam pemberian edukasi kepada masyarakat. Nah, pemberian edukasi ini dapat edukasi berupa bagaimana sih teknologi itu dapat berperan dalam adanya kegiatan pemilu. Yang kedua itu sebagai mahasiswa yang tentunya sebagai mahasiswa Prodi Sistem Informasi kan pasti memiliki pengetahuan akan teknologi itu yang lebih. Nah, itu dapat membantu dalam pendeteksian adanya deepfake maupun akun bot. Nah, yang ketiga itu mahasiswa itu dapat berperan dalam penyelenggaraan pemilu karena kita kan sebagai mahasiswa sistem informasi itu jadi dapat berperan dalam membantu memeriksa akun-akun media sosial yang sekiranya mencurigakan maupun yang memiliki potensi untuk merusak integritas dari pemilu itu sendiri. Yang keempat itu dapat berkontribusi dalam mengembangkan strategi maupun kebijakan dalam mengatasi ancaman. Nah, di sini itu mahasiswa diharapkan dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada keamanan cyber maupun pemilu. Nah, mahasiswa di sini perannya itu dalam pengembangan strategi dan kebijakan untuk mengatasi ancaman teknologi dalam pemilu. Nah, yang selanjutnya itu ada mahasiswa dapat membantu dalam pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Jadi ketika kita lagi bermedia sosial, ketika ada aktivitas yang mencurigakan dari sebuah akun mengenai sebuah kampanye atau hal yang lain yang berkaitan dengan pemilu, itu tuh dapat membantu dengan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atau ke badan penegak hukum. Yang keenam, mahasiswa sistem informasi seperti kami ini dapat mempertimbangkan mengenai isu etika serta tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Nah, di sini kami itu berperan
dalam hal mempromosikan penggunaan teknologi yang etis serta mematuhi aturan serta regulasi yang terkait dengan pemilu. Nah, yang terakhir peran mahasiswa ini dapat membantu dalam melakukan pemantauan medsos selama masa pemilu. Nah, di sini mahasiswa itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi akun bot serta kampanye-kampanye yang misinformasi. Nah, dalam hal ini kami sebagai mahasiswa itu harusnya bekerja sama dengan lembaga pemantau pemilu maupun organisasi yang menyebarkan sebuah berita yang bertanggung jawab untuk pemantauan serta melaporkan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Satu suara, satu bangsa, mari ciptakan pemilu yang damai. Satu suara, satu bangsa, mari ciptakan pemilu yang damai. Satu suara, satu bangsa, mari ciptakan pemilu yang damai. Mungkin itu yang dapat kelompok 4 sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kami dari kelompok 4 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.